Selamat malam ya. Ini episode sambungan untuk eh, kesehatan ya. Bagian kesehatan yang sebelumnya membahas soal penyakit diabetes ya. Bagaimana kalau Anda sudah menderita penyakit ini? Yang saya katakan sebelumnya jangan panik ya. Karena kalau Anda stres, panik, penyakit ini akan tambah meningkat kompleksitasnya ya, komplikasinya semakin tinggi ya. Setelah Anda memastikan ya, ingat penyakit ini tidak bisa disembuhkan ya. Dia penyakit kronis. Saya belum menerima sebuah berita atau penelitian terbaru bahwa bisa menyembuhkan penyakit ini ya. Sampai saat ini belum bisa. Saya tidak tahu teknologi berikutnya dengan transplantasi pankreas apakah itu bisa menyembuhkan penyakit ini dengan mengganti organ tubuh pankreas ya, atau organ tubuh yang berkaitan dengan diabetes. Kalau Anda sudah terkena penyakit ini ya, setelah berkonsultasi ke dokter dan meminum obat yang diberikan dokter secara rutin ya. Berapa kasus yang pernah saya lihat ya, obat dari dokter ya, obat medis itu memang harus dimakan ya, walaupun ada herbal yang lain, tetapi obat yang dari dokter ini ya harus terus dimakan supaya gula Anda betul-betul terkontrol setiap harinya ya. Ada obat ya, beberapa obat yang saya tahu ya, ada Ranabetik, Metformin ya. Ranabetik itu biasa dimakan sebelum makan ya, jadi dia menghasilkan insulin di pankreas. Sedangkan Metformin yang 5 gram itu atau sejenis Metformin itu dimakan setelah makan boleh. Itu berguna supaya ketika kita belum makan atau energi kita belum ada di tubuh kita, gula, obat ini memaksa hati tidak mengeluarkan gula dari hati ya. Karena walaupun Anda tidak makan, tubuh kita akan memaksa hati untuk mengeluarkan gula ya. Jadi Metformin salah satu cara mengatasi ini. Ada dua jenis ya, ada jenis yang lain. Ini jika komplikasinya sudah sampai ke ginjal ya, bagaimana obat yang diberikan dokter itu memastikan ginjal tidak memproduksi kencing secara berlebihan ya, atau mengurangi komplikasi di ginjal. Oleh karena itu, yang penting Anda lakukan jika Anda sudah terkena penyakit ini, pola makan ya. Anda makan nasi 1 piring ya, dibagi 4, tambahan protein dan sayur mayur. Kemudian itu sarapan pagi, mungkin siang juga seperti itu, sampai sore jam 5. Di tengah-tengah itu Anda bisa makan cemilannya, cemilan sehat seperti keladi ya, keladi itu sehat untuk orang
Bengkuang, buah yang sehat untuk orang diabetes ya. Keladi, bengkuang, apel juga dalam jumlah terbatas juga bagus ya. Pir jangan banyak-banyak untuk cemilannya. Di antara jam 8 sampai jam 12 itu Anda boleh makan sedikit lagi jam 10. Makanlah rutin tetapi tidak banyak ya. Supaya gula tidak melonjak secara drastis. Obat harus tetap diminum. Jika Anda ingin obat herbal ya, bisa juga Anda konsumsi ya. Beberapa minuman herbal boleh dikonsumsi ya, tetapi banyak obat herbal ini kan belum melalui proses penelitiannya. Jadi efektivitas dan risikonya belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Obat seperti herbal kayu manis ya, cengkeh Anda dapat seduh, itu bisa mengurangi, atau daun kari juga bisa ya, daun kari diseduh itu juga bisa mengurangi kadar gula di tubuh ya. Yang berikutnya olahraga ini berguna mengurangi gula di dalam darah, juga merangsang sel-sel tubuh supaya lebih sensitif terhadap insulin ya. Kalau sel tubuh Anda tidak sensitif lagi terhadap insulin, dia tidak akan bisa memakan gula atau energi dalam tubuh kita. Makanan yang diproduksi dia tidak akan mengenalinya lagi. Kalau dia tidak memakannya, maka gula di dalam darah akan tetap tinggi. Itu gunanya olahraga. Minimal sekali Anda berolahraga 30 menit dalam sehari ya. Itu minimal ya, 30 menit Anda bisa hiking, jalan-jalan ya, jogging. Tidak juga jangan Anda paksa juga ya. Ini akan membuat tubuh Anda juga mudah lelah dan mengakibatkan risiko yang lain. Jadi secukupnya olahraga ya. Yang penting jangan panik ya. Jika Anda bisa melakukan itu semua, maka kadar gula dalam darah Anda akan terjaga ya. Ini akan mengurangi komplikasi penyakit yang lain ya. Komplikasi penyakit yang lain ya. Dan keluarga, nah ini penting, support kesehatan itu dari keluarga itu sangat penting bagi penderita seseorang menderita penyakit ya. Istri, anak ya. Jika bapak atau ibu menderita penyakit diabetes ya, jangan buat dia stres ya. Usahakan suasana di rumah enjoy ya, senang. Hidup adalah cara menikmatinya kan. Jika semua akhirnya mati, maka hidup adalah sisa waktu yang kita lewati untuk menuju kematian itu. Jangan sampai sisa waktu itu tidak berkualitas ya. Keluarga mesti memberikan dukungan, kontribusi yang baik bagi penderita penyakit ini ya. Memang secara emosional akan tertekan ya, tapi gunakan akal Anda. Semakin Anda takut, emosi ya, muncul emosi takut tadi, emosi takut muncul,
gula Anda akan semakin tinggi ya. Jadi membatasi makanan yang tinggi gula ya, membatasi makanan yang atau minuman yang tinggi gula, karbohidrat terlalu tinggi ya. Masih kalau Anda sekarang belum menderita penyakit diabetes ya, Anda bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat tidak hanya nasi ya, bisa ubi, bisa keladi, bisa ubi rambat atau jagung. Dengan semakin variatifnya sumber karbohidrat Anda, maka semakin saudara kemungkinannya sangat kecil Anda menderita penyakit diabetes ya. Ini soal manajemen makanan dan stres ya. Kalau Anda bisa mengelola itu, maka kehidupan Anda akan berkualitas tanpa penyakit diabetes ya. Sekian dulu soal penyakit ini ya. Kita akan bahas ke tema kesehatan berikutnya ya. Salam Tuan Jenggot. Salam sehat. Salam sukses. Anda tidak akan bisa sukses kalau Anda tidak sehat ya. Anda tidak bisa sukses kalau Anda tidak sehat. Ini yang harus terus ada di kepala Anda ya. Akal Anda terus memikirkan soal kesehatan ya. Kalau Anda sehat, apapun Anda miliki bisa Anda nikmati dengan baik ya. Terima kasih. Selamat malam.